Halo sahabat Injo Film, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Medieval. Sebelum kita membahas, jangan lupa sahabat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua. Memperlihatkan kondisi kacau balau Eropa bagian tengah, tepatnya di daerah Bohemia. Daerah tersebut dilanda perang, wabah, hingga kelaparan setelah kematian Kaisar Romawi mereka bernama Charles IV. Daerah yang semula mengalami vacuum of power kemudian menunjuk paus untuk menggantikan posisi pemimpin untuk sementara waktu. Daerah tersebut harus memiliki pemimpin sah secara hukum. Hingga akhirnya pilihan jatuh kepada Wenceslas, anak kandung Charles keempat. Wenceslas yang tidak memiliki harta yang cukup untuk pergi ke Roma, akhirnya meminta bantuan kepada Henry, konglomerat sekaligus bangsawan dari Rosenborg. Ternyata Wenceslas memiliki hutang yang begitu banyak kepada Henry dan belum dibayar. Dia takut jika dalam perjalanan ke Roma nanti Wenceslas terbunuh dan tidak bisa melunasi hutang kepadanya. Henry pun membuat alibi agar Wenceslas memberinya dokumen perjalanan. Wenceslas pun mengutus Boris, ajudannya, agar mengambil dokumen tersebut ke Italia dengan pengawalan yang ketat. Dalam perjalanan menuju Italia, tiba-tiba rombongan mereka diserang. Giscard dan Boris yang terlibat di kubu Wenceslas pun mulai menghabisi pasukan lawan dan menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Ternyata dalam penyerangan Boris adalah Henry. Boris yang berhasil dan pura-pura tidak mengerti mengenai penyerangan yang Henry lakukan, berhasil membawa dokumen perjalanan agar Henry mau meminjami harta untuk Wenceslas. Di sisi lain, ada seorang raja yang bengis bernama Sigismund dari Hungaria. Ia adalah adik tiri Wenceslas. Dia melakukan pembantaian dan beberapa kali telah melakukan penjarahan. Suatu ketika, dia mendatangi Henry dengan alibi agar Henry mau meminjami kakak tirinya uang untuk biaya penobatan. Akan tetapi, Henry masih menjelaskan kekhawatiran yang sama. Situasi terdengar semakin rumit karena Sigismund telah berani melakukan penjarahan dan pembantaian. Henry yang tidak mau meminjami uang kepada Wenceslas, sedangkan Wenceslas sendiri belum bisa melawan secara hukum dan tegas atas perlakuan Raja Sigismund di daerahnya. Hal ini menjadikan Boris menyusun rencana untuk menculik Catherine, tunangan Henry, agar Henry mau meminjami hartanya kepada Wenceslas. Sebelum melancarkan aksi penculikannya, Giscard terlebih dulu menemui Jaroslav, adiknya. Ia rela menyerahkan upah dari kerja kerasnya untuk menghidupi Jaroslav yang sudah memiliki istri bernama Barbara dan anak bernama Jan. Keesokan harinya, ketika sedang ada misa di gereja, salah satu bawahan Giscard menyamar menjadi biarawan untuk mengantarkan Catherine ke sebuah ruangan di gereja. Ia lalu berhasil membawa Catherine dan membawanya hingga ke hutan bersama Giscard dan pasukannya. Henry memberitahu kepada Sigismund bahwa Catherine telah diculik oleh pasukan Wenceslas. Sigismund akhirnya memanfaatkan momen ini. Dia akan membantunya untuk menyelamatkan Catherine, tunangan Henry. Asalkan Henry mau membantunya untuk merebut kekuasaan Wenceslas. Henry pun sadar bahwa dia akan diperalat Sigismund, tapi saat ini ia tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan tunangannya. Torak, panglima perang pasukan Raja Sigismund, berusaha memancing Giscard dengan cara mengusik keluarga Jaroslav. Jaroslav pun dibawa pergi dan Jan tengah koma lantaran badannya telah tertusuk oleh kayu. Barbara segera menyampaikan pesan yang Torak beri untuk Giscard
agar pasukan Ziska mau menukar Jaroslav dengan Catherine. Rekan-rekan perang Ziska berpikir bahwa mereka tidak akan mendapatkan upah karena telah menukar Catherine dengan Jaroslav. Namun di sisi lain, hal ini justru bisa memancing pasukan Sigismund dan mengalahkan mereka. Catherine yang awalnya sulit percaya bahwa Henry bersekongkol dengan Sigismund pun lambat laun mulai percaya kepada mereka. Banyak juga warga yang mendukung Ziska karena dulu banyak keluarga mereka yang juga telah dibantai dan dijarah oleh Sigismund. Tiba waktu di mana kesepakatan pertukaran Jaroslav dan Catherine pun terjadi. Mulanya mereka bertukar nyawa secara damai. Namun ternyata pasukan Torak menyerang pasukan Ziska. Hal tersebut pun sudah mereka prediksi. Akhirnya Catherine berhasil diambil kembali oleh pihak Ziska melalui Konrad. Setelah berhasil membawa Catherine, Konrad menyuruh pasukan mereka agar kembali ke benteng. Tiba di benteng, mereka mencoba membakar benteng tersebut. Namun di tengah usaha itu, pasukan Torak kembali menyerang. Ziska menjadi sasaran utama Torak. Mereka pun bertarung, dan akibatnya wajah Ziska terkena mata pedang milik Torak. Catherine akhirnya menemukan sebuah lubang yang berisi air. Kemudian mengajak Ziska untuk menyelam ke sana dan segera mengobati luka di wajah Ziska. Mereka berdua pun berpisah dengan pasukan yang lain. Di sisi lain, Henry merasa marah kepada Sigismund karena telah gagal membawa Catherine pulang. Sigismund pun memarahi Henry dan mengancam akan melaporkan kepada paman Catherine yang menjadi raja di Prancis bahwa Henry telah melakukan penculikan terhadap Catherine. Henry tidak dapat melawan dan berbuat banyak. Suatu ketika, Catherine berhasil ditangkap oleh pihak Sigismund dan Ziska mencoba mencari Catherine dengan membantai anak buah Torak dengan sadis dan bengis. Melihat jasad anak buahnya yang terbantai, Torak melampiaskan amarahnya dengan membantai warga sekitar secara membabi buta. Akhirnya, Ziska dapat membawa kembali Catherine. Malam harinya, mereka memutuskan untuk menginap di kawasan yang tampaknya telah terjadi pembantaian. Keesokan harinya, tidak disangka bahwa Henry dan pasukannya mencari Catherine sampai daerah sana. Kini, Catherine pun percaya bahwa Henry tunangannya telah bekerjasama dengan Raja Sigismund yang keji. Saat di mana pasukan Ziska berkumpul kembali, mereka menginginkan agar Catherine diserahkan saja kepada istana Wenceslas. Namun, Ziska memilih agar Catherine pulang bertemu keluarganya di Prancis saja, agar tidak ada lagi perkelahian membabi buta. Rekan Ziska pun mengeluh, karena dengan kepulangan Catherine, maka mereka tidak jadi mendapatkan upah. Malam harinya, Catherine dan Ziska mulai nampak saling menyukai. Akan tetapi, tiba-tiba Ziska ditangkap oleh pasukannya sendiri dan menyerahkan Catherine ke istana Bohemia. Di sisi lain, Henry membuat kesepakatan dengan mendatangi Wenceslas. Henry akan meminjaminya harta untuk penobatan dan melepaskan jeratannya agar tidak diperalat oleh Sigismund yang ingin menguasai Bohemia. Namun hal tersebut hanyalah omong kosong semata. Mereka hanya ingin menyusup masuk dalam istana dan mengelabui pasukan Ziska yang akan mengantar Catherine. Ziska yang kini terikat di pohon akhirnya dilepaskan dan segera menemui Boris. Boris meminta agar Ziska secepatnya menghambat pasukan mereka yang membawa Catherine. Karena istana Bohemia telah disabotase oleh pasukan Sigismund dan Henry. Catherine dan rombongan pun akhirnya memasuki kawasan istana Bohemia dan mereka mendapatkan penyerangan. Freddy, salah satu pasukan Ziska, menyuruh agar Catherine masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, Catherine bertemu Ziska. Akhirnya, mereka mampu melawan musuh yang menghalau dan kembali keluar untuk menghadapi musuh yang lain.
Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Ziskan dan Torak. Ziska yang kalah dan terpojok diberi dua pilihan oleh Torak untuk mau bergabung menjadi tentaranya atau mati. Tanpa diduga, Catherine yang melihat mereka bertengkar akhirnya memilih untuk bunuh diri dan terjun ke dalam sungai. Mereka berdua pun terkejut atas pilihan Catherine. Momen ini dimanfaatkan Ziska untuk mendorong hingga mengalahkan Torak lalu pergi menyelamatkan Catherine. Setelah berusaha menyusul Catherine yang terjatuh di sungai, ternyata nyawa Catherine tidak tertolong. Hal ini menyebabkan kemarahan yang besar nantinya oleh Raja Prancis terhadap Sigismund dan Henry. Singkat cerita, dikisahkan bahwa Sigismund berhasil menduduki tahta kerajaan Bohemia. Namun Ziska dan masyarakat Bohemia tidak mau tinggal diam untuk menghadapi pemerintahan Sigismund yang dikenal keji dan bengis. Film pun berakhir.